Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pagi pada pembelajaran kimia kelas 10. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada video kali ini, Pak Gianto akan menjelaskan tentang cara menghitung massa dan volume zat hasil reaksi dengan reaksi pembatas. Saksikan video ini sampai selesai, karena pada akhir video nanti ada pertanyaan yang harus kalian jawab sebagai tugas pembelajaran hari ini. Selamat mengikuti. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini, yaitu tentang cara menghitung massa dan volume zat hasil reaksi dengan reaksi pembatas. Adapun yang dimaksud dengan reaksi pembatas yaitu reaksi yang akan habis bereaksi terlebih dahulu dalam suatu reaksi jika mol zat reaksi yang diketahui lebih dari satu zat, sehingga ada reaksi yang bersisa. Adapun cara menentukan reaksi pembatas adalah sebagai berikut. Yang pertama, menuliskan persamaan reaksi kimia setara. Yang kedua, menentukan jumlah mol masing-masing reaksi yang diketahui. Berikutnya, membagi masing-masing mol reaksi dengan koefisien reaksinya. Hasil bagi yang terkecil menunjukkan reaksi pembatas. Contohnya misalnya sebagai berikut. Misalkan ada reaksi setara antara logam besi dengan oksigen membentuk Fe2O3. Diketahui misalnya mol reaksi besinya adalah 1 mol, sedangkan oksigennya adalah 3 mol. Untuk mengetahui reaksi pembatas atau reaksi yang akan habis bereaksi terlebih dahulu, yaitu jumlah mol ini dibagi dengan koefisien reaksi. Seperti ini ya, ini 1 dibagi koefisien Fe4, kemudian oksigennya 3 mol dibagi koefisiennya 3. Hasilnya adalah 1. Nah, hasil bagi yang terkecil adalah 0,25. Berarti Fe adalah sebagai reaksi pembatas, yaitu reaksi yang akan habis bereaksi lebih dahulu. Sedangkan oksigen adalah reaksi yang akan meninggalkan sisa. Untuk contoh, perhatikan soal berikut ini. Sebanyak 56 gram logam besi direaksikan dengan 96 gram oksigen menghasilkan Fe2O3 sesuai dengan persamaan reaksi setara sebagai berikut. Fe plus O2 membentuk Fe2O3. Tentukan massa Fe2O3 yang dihasilkan dan massa zat reaksi yang tersisa jika diketahui ARFP-nya 56 dan ARO-nya 16. Langkah yang pertama yaitu menghitung mol masing-masing zat, yaitu mol dari besi. Mol Fe berarti gram per ARFE, yaitu 56 gram dibagi 56, AR-nya menghasilkan 1 mol. Sedangkan mol dari oksigen yaitu 96 dibagi MrO2. MrO2 berarti AR-nya 16, berarti 16 kali 2, 32. 96 dibagi 32 hasilnya 3 mol. Langkah selanjutnya yaitu menentukan reaksi pembatasnya. Perhatikan reaksi pembatasnya. Langkah yang pertama yaitu membuatkan reaksi setara, kemudian menuliskan mol yang diketahui di bawah persamaan reaksi seperti ini, kemudian dibagi dengan koefisiennya. Nah, ternyata hasil bagi yang terkecil adalah Fe. Artinya bahwa Fe ini nanti 1 mol ini akan habis bereaksi. Sedangkan angka 0,25 dan 1 ini hanya untuk menunjukkan mana yang besar dan yang kecil. Nah, yang terkecil ini menunjukkan bahwa Fe ini akan habis bereaksi terlebih dahulu, sehingga kita dapat menentukan zat-zat yang bereaksi dan hasil reaksi sebagai berikut. Untuk menentukan zat yang bereaksi dan hasil reaksi, caranya adalah sebagai berikut. Pertama yaitu menuliskan persamaan reaksi setara.
Kemudian di bawah persamaan reaksi ini kita tulis mula-mula, kemudian yang bereaksi dan sisa seperti ini. Nah, yang mula-mula yaitu kita tuliskan di sini mula-mula Fe-nya 1 mol sedangkan oksigennya adalah 3 mol. Nah, kemudian yang bereaksi berapa? Karena Fe ini diketahui sebagai bereaksi pembatas, maka 1 mol ini akan bereaksi semuanya sehingga Fe nanti habis bereaksi, sisanya adalah 0. Sedangkan oksigen yang bereaksi ini dapat dihitung dengan menggunakan persamaan mol O2 sama dengan koefisien O2 dibagi koefisien Fe kali mol reaksi pembatas. Nah, sehingga kalau kita hitung hasilnya adalah koefisiennya 3/4 kali 1 mol. Hasilnya adalah 0,75 mol. Sehingga oksigen ini akan bersisa. Sisanya yaitu 2,25 mol. Sehingga massa dari oksigen sisa adalah 2,25 mol kali MrO2 kali 2 32 sehingga hasilnya adalah 72 gram. Jadi MrO2 AR-nya 16 kali 2 32 hasilnya adalah 72 gram. Sedangkan Fe2O3 ini dapat dihitung dengan menggunakan persamaan mol Fe2O3 ya sama dengan koefisien Fe2O3 dibagi koefisien pembatas kali mol pembatasnya, yaitu kalau kita masukkan angkanya 2/4 kali 1 mol hasilnya adalah 0,5 mol. Sehingga massa dari Fe2O3 ini dapat dihitung massa yaitu mol kali Mr Fe2O3, di mana hasilnya adalah 0,5 kali 160 hasilnya 80 gram. Mr Fe2O3 dapat dihitung dengan cara seperti ini. Fe-nya 2 kali 56 yaitu ArFe, sedangkan O-nya ada 3 berarti 3 kali 16 kalau dihitung hasilnya 60. Sehingga massa Fe2O3 yaitu 0,5 kali 160 hasilnya 80 gram. Contoh berikutnya, sebanyak 40 gram kalsium karbonat direaksikan dengan 100 ml larutan HCl2M. Reaksinya adalah CaCO3 plus 2HCl membentuk CaCl2 plus H2O plus CO2. Pernyataan berikut ini yang benar berdasarkan reaksi tersebut adalah di mana diketahui ArCa-nya 40, ArCl-nya 35,5, ArO-nya 16, ArC-nya 12, dan ArH-nya sama dengan 1. Nah, untuk mengerjakan soal ini, kita hitung masing-masing mol zatnya terlebih dahulu. Mol CaCO3 berarti gram per mr CaCO3 yaitu 40/100. Ca-nya 40, kemudian C-nya 12, ditambah O-nya 16 kali 3 48, jumlahnya 100, hasilnya adalah 0,4 mol. Sedangkan mol dari HCl, karena di sini bentuknya adalah molaritas, maka untuk menentukan mol adalah volume dikalikan molaritas. Karena di sini volumenya mililiter, maka hasilnya adalah milimol. 200 milimol ini dikonversi dulu menjadi mol dibagi dengan 1000 karena 1 mol sama dengan 1000 milimol. Hasilnya adalah 0,2 mol. Langkah selanjutnya yaitu menentukan reaksi pembatasnya. Langkah-langkahnya yaitu kita buat kotak seperti ini ya, supaya lebih mudah. Yang pertama kita tuliskan reaksi setaranya, kemudian di bawah reaksi ini kita tuliskan mol reaksinya. CaCO3-nya 0,4, sedangkan HCl-nya 0,2 mol. Kemudian untuk mengetahui mana sebagai reaksi pembatas dibagi dengan koefisien. Berarti ini CaCO3-nya 0,4 dibagi koefisiennya 1, 0,4, sedangkan HCl adalah 0,2 dibagi 2, hasilnya 0,1. Karena hasil bagi yang kecil adalah HCl, maka HCl ini adalah sebagai reaksi pembatas atau reaksi yang habis bereaksi. Langkah selanjutnya yaitu menentukan zat yang bereaksi dan hasil reaksi. Caranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu menuliskan
reaksi setaranya, kemudian di bawah reaksi ini kita tuliskan zat mula-mula berapa, kemudian yang bereaksi berapa, dan sisanya berapa. Nah, di sini dituliskan CaCO3 adalah 0,4 mol mula-mula, sedangkan HCl-nya 0,2 mol. Nah, di sini yang saya kasih kotak ini adalah karena HCl sebagai bereaksi pembatas, artinya bahwa 0,2 mol ini akan bereaksi semuanya sehingga tidak meninggalkan sisanya habis atau nol. Kemudian CaCO3 yang bereaksi ini ditentukan oleh bereaksi pembatas ini, yaitu caranya yaitu kita lihat perbandingan koefisiennya yaitu 1:2. Berarti kalau di sini 0,2 maka di sini adalah setengahnya, atau caranya koefisien CaCO3 ini dibagi dengan koefisien HCl, berarti 1/2 kali 0,2 hasilnya 0,1 mol, sehingga CaCO3 ini meninggalkan sisa yaitu 0,4 dikurangi 0,1 sisanya 0,3 mol. Selanjutnya CaCl2 yang terbentuk, yang di sebelah kanan ini adalah produk yang terbentuk sebanding dengan koefisien reaksi juga. Nah, kalau di sini pembatasnya koefisien reaksinya 2, berarti 2 dibanding 1 berarti setengahnya, 1/2 kali 0,2 hasilnya 0,1 mol. Sedangkan H2O dan CO2 sama, koefisiennya 1 berarti setengah dari reaksi pembatas, hasilnya adalah 0,1 mol. Selanjutnya kita dapat mengecek satu persatu. Poin yang pertama yaitu CaCO3 adalah bereaksi pembatas, apakah betul? Nah, bereaksi pembatasnya kalau kita perhatikan dari sini adalah HCl, jadi tidak tepat ya. Kemudian volume gas CO2 adalah 2,24 liter pada keadaan standar. Di sini CO2-nya adalah 0,1 mol, berarti volume CO2 adalah 0,1 kali 22,4 hasilnya 2,24 liter. Benar. Kemudian yang poin C, massa HCl yang bersisa 30 gram. Ternyata di sini yang bersisa bukan HCl tapi CaCO3. Masanya berarti 0,3 mol kali mR CaCO3, yaitu 30 gram hasilnya. Jadi tidak tepat. Berikutnya massa CaCl2 yang dihasilkan. CaCl2 yang dihasilkan berarti 0,1 mol kali mR CaCl2 yaitu 111. Berarti 11,1 gram, tidak tepat. Sedangkan yang pilihan E, CaCO3 dan HCl sama-sama habis bereaksi, juga tidak tepat. Yang habis bereaksi adalah HCl. Kemudian MrCaCO3 itu 100 tuh hasilnya dari sini, itu Ca-nya 40, 1 kali 40 karena Ca-nya 1 kali karbonnya yaitu 12 ditambah atom O-nya ada 3 kali 16, kalau dijumlah hasilnya 100. Sedangkan massa CaCl2, MrCaCl2 maksud saya, itu Ca-nya 40 kali 2 kali 3 5,5 berarti 71 ya, sehingga kalau dijumlah hasilnya 111. Jadi jawaban yang tepat yaitu poin B ya. Contoh berikutnya, sebanyak 50 ml larutan CaCl2 0,4 m direaksikan dengan 50 ml larutan K2CO3 0,4 m. Reaksinya adalah CaCl2 plus K2CO3 membentuk CaCO3 dan 2KCl. Reaksinya sudah setara. Massa endapan CaCO3 yang dihasilkan dari reaksi tersebut adalah berapa jika diketahui ArCa-nya 40, ArK-nya 39, ArC 12, ArO-nya 16, dan Cl-nya 35,5. Oke, langkah yang pertama yaitu menentukan atau menghitung mol masing-masing zat dulu. Karena molnya ini adalah konsentrasi, maka mol CaCl2 yaitu volume dikalikan konsentrasi, hasilnya adalah 20 mmol, 50 kali 0,4, sedangkan K2CO3-nya sama yaitu 50 kali 0,4, 20 mmol. Kemudian milimol ini dikonversi menjadi mol dibagi 1000, hasilnya 0,02 mol, sama ya, reaksi jumlah molnya sama. Kemudian berikutnya yaitu menentukan reaksi pembatas. Caranya yaitu dengan membuat kotak seperti ini.
Yang pertama kita tuliskan reaksi setaranya di bagian atas, kemudian di bawahnya kita tuliskan jumlah mol masing-masing. Nah, kemudian setelah dibagi koefisien reaksi ternyata hasil baginya sama, artinya bahwa kedua reaksi ini akan habis bereaksi atau tepat bereaksi atau tidak bersisa. Jadi dua-duanya bisa digunakan sebagai pembatas. Langkah selanjutnya yaitu menentukan zat yang bereaksi dan hasil reaksi. Caranya yang pertama yaitu kita tuliskan kesamaan reaksi setaranya, kemudian di bawahnya kita tulis mula-mula yang bereaksi dan sisa. Mula-mulanya yaitu semuanya 0,02 mol, sedangkan yang bereaksi karena hasil bagi antara mol dengan koefisien sama, maka semuanya akan habis bereaksi 0,02 ini, jadi tidak meninggalkan sisa. Sedangkan CaCO3 yang terbentuk sesuai dengan perbandingan koefisien yaitu 1/1 kali 0,02, hasilnya 0,2 mol. Kemudian KCl-nya koefisiennya 2, berarti 2 kalinya yaitu 0,04 mol. Sehingga dari sini kita bisa menghitung berapa massa endapan CaCO3. Jadi caranya yaitu mol dari CaCO3 dikalikan dengan mR CaCO3. Kita tahu bahwa mR CaCO3 adalah 100 ya. 100 gram per mol, sehingga hasilnya adalah 0,02 kali 100, hasilnya 2 gram. Jadi jawaban yang benar adalah pilihan D atau jawaban D. Sebelum saya akhiri pembelajaran hari ini, seperti biasa, ada pertanyaan yang harus kalian jawab sebagai tugas pembelajaran hari ini. Adapun pertanyaannya adalah sebagai berikut. Demikian tadi pembahasan tentang cara menghitung massa dan volume zat hasil reaksi dengan bereaksi pembatas. Jika ada pertanyaan, tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Dan pembelajaran hari ini saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.